Halo, nama saya Ardi. Kita lanjutkan tutorial bab satunya tentang limit. Kali ini masih tentang teorema nilai antara. Tentukan suatu selang dengan panjang seperempat yang mengandung akar dari persamaan X pangkat 3 ditambah X sama dengan 20. Mungkin saya mau tuliskan persamaannya. Jadi ini ya, X pangkat 3 ditambah X dikurangi 20. X pangkat 3 ditambah X dikurangi 20 itu sama dengan 0. Oke. Nah, yang saya mau lakukan adalah saya memisalkan si fx-nya ya. Fx itu adalah yang ruas kiri dari si persamaan ini. X pangkat 3 ditambah X lalu dikurangi 20. Oke. Lalu saya cek di mana. Ini yang kira-kira bisa menghasilkan 0. Mungkin saya mau cek bilangan yang mudah dulu ya. Nanti kita perkecil si selangnya supaya panjangnya seperempat. Saya mau cek bilangan bulat dulu ya. Mungkin saya mau cek F2 dulu ya. Saya mau cek F2. Cek. Saya cek F2. Gimana F2? F2 adalah 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurangi 20. Itu akan jadi 8 plus 2 dikurangi 20. 10 dikurangi 20 itu adalah minus 10. Oke, berarti dia ada di bawah sumbu X ya, karena dia bilangan negatif. Oke, lalu coba kita cek F3 ya. F3 mungkin jadi solusi kan ya, mungkin aja F3. Oke, F3 kita akan punya 3 pangkat 3 ditambah 3 dikurangi 20. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Lalu ini ditambah 3 dikurangi 20. Itu akan jadi 10. Oke. Wah, kita punya F2-nya minus 10, F3-nya 10. Berarti di antara 2 dan 3, berdasarkan teorema nilai antara, itu pasti ada yang memotong sumbu X. Nah, itu berarti dia adalah akar dari persamaan itu. Berarti akarnya tuh di antara 2 dan 3 gitu ya. Ya udah kita bikin aja garis bilangan gitu ya, antara 2 dan 3. Antara 2 sampai 3. Cuman kita nggak tahu persisnya ya di sebelah mana. Yang jelas karena F2-nya minus 10, berarti ketika 2 dia minus 10, ketika 3 dia 10. Positif 10 di atasnya sini. Oke. Nah, yang mau saya lakukan adalah saya mau membagi ini jadi beberapa selang. Ini 2,5 gitu ya. 2,5 itu 5/2. Ini kalau gitu ini 2/4. 2/4 itu 9/4 ya. Lalu yang ini adalah 2/3/4. 2/3/4 itu adalah 11/4 ya. 11/4. Nah, saya mau cek nih apakah si akarnya itu di sini, di sini, di sini atau di sini ya. Karena 3 itu 10 dan 2 itu minus 10 gitu. Berarti ya kemungkinan kalau nggak di sini ya gitu. Ya udah kita coba mengecek di situ dan di sana. Oke, sekarang kita cek di F9/4. F9/4. F9/4 itu adalah 9 pangkat 3. Itu adalah 279 ya. 279 lalu 4 pangkat 3. 16 kali 3. 16 kali 4 itu adalah 64. Oke, lalu ditambah dengan X. X-nya 9/4. Lalu dikurangi 20. Ini apakah dia masih bilangan negatif? Ini kan nilainya sekitar, atau saya pakai kalkulator aja ya. Kalau teman-teman di kelas dan tidak boleh pakai kalkulator ya terpaksa hitung manual. Cuman kan ini settingnya video ya. 279 dibagi 64 ditambah
9/4 dikurangi 20. Nah, ini minus 857/64. Minus 857/64. Nah, ini masih bilangan negatif. Kita coba cek di F5/2. Oke, 5 pangkat 3 itu 125. Lalu 2 pangkat 3 itu 8. Ditambah 5/2 dikurangi 20. Kita cek apakah ini hasilnya bilangan positif. Ini adalah yang pertama 125 dibagi 8. Lalu di sana itu adalah 5/2. Minus 15/8. Minus 15/8. Oke, berarti bukan di sini ya. Gitu. Di sini karena di sini masih negatif, ini masih negatif, berarti dia nggak di sini dan nggak di sini. Mungkin di sini nggak? Ya, mungkin aja. Kita coba cek lagi F11/4. Oke, berarti F11/4. F11/4 itu berapa? 11 pangkat 3. Wah. Oke, langsung saya kalkulator aja ya. 11 pangkat 3, lalu itu 4 pangkat 3. 11 pangkat 3. Saya sudah menyerah menghitung 11 pangkat 3 tanpa kalkulator ya. 4 pangkat 3. Lalu yang itu adalah 11. Lalu yang ini 4. Oke, kita punya itu hasilnya ya. 227/64. Ya udah, ini kita tuliskan aja ya. 11 pangkat 3 per 4 pangkat 3 ditambah 11/4 dikurangi 20 itu adalah berapa itu? 227/64. 227/64. Nah, ini bilangan positif. Nah, perhatikan bahwa kalau kita masukkan X sama dengan 5/2, F5/2-nya tuh bilangan negatif. Tapi ketika F11/4 itu dia adalah bilangan positif. Berarti dia akan memotong sumbu X di sini kan ya, berdasarkan teorema nilai antara. Tadi kita udah cek F3. F3 itu 10. Berarti dia nggak di sini ya. Jadi dia nggak di sini. Jadi kita bisa menyimpulkan suatu selang. Tapi ini jawabannya nggak unik ya. Maksudnya teman-teman bisa menemukan selang yang lain. Suatu selang dengan panjang 1/4 yang mengandung akar persamaan tersebut adalah ya dari sini ya, dari 5/2 sampai 11/4. Dia panjangnya 1/4 dan mengandung akar dari persamaan ini. Oke, jadi ini adalah salah satu jawaban yang mungkin dari nomor 23. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.